Halo, malam semua. Maaf banget ya, tadi internet connectionnya jelek soalnya. Oke, ya. Halo, perkenalkan saya Mutia, finance dari Duanyam. Balik lagi nih kita di topik IG live-nya Duanyam. Ya, halo semuanya yang baru join. Ya, oke. Mungkin buat pembukaan dulu nih dari semua teman-teman yang baru aja join, mungkin ada yang belum tahu Duanyam itu apa sih. Nah, Duanyam itu adalah sebuah kewirausahaan sosial atau bisa disebut juga social enterprise. Nah, di Duanyam sendiri ini tuh diambil dari kata dua yang berarti ibu dan anyam yang berarti menganyam. Itu berasal dari bahasa Flores. Oke, untuk topik malam ini sebenarnya yang akan kita bahas itu mengenai delegasi pekerjaan hingga outsourcing. Dan sebagai pembicaranya, halo. Ya, oke, sebentar ya. Masih connect. Oke. Duh, gak jelek sinyalnya. Oke. Ya, ini kita langsung aja undang Mbak Ayu. Hai, Kak Andriani Otang. Hai, Kak Oci. Oke, halo, selamat malam. Hai, apa kabar, Mut? Halo, malam Mbak Ayu. Ya, gimana nih kita akhirnya bisa ngobrol-ngobrol lagi di IG Live kali ini? Iya, ini connectionnya masih agak jelek nih Mbak. Maaf ya, soalnya masih loading. Duh. Oke, oke. Mbak Kita Ayu bisa dengar suara Mutia ya? bisa kok. Aku lancar sih Oke, dengar Mutia, jadi kita bisa ngobrol. Sip. ya. Ya, oke. Jadi kita malam ini aku nggak tahu juga sih teman-teman bisa mendengarkan yang udah gabung, bisa dengerin. Iya, Mut. Kita mau ngomongin ini ya hari ini ya tentang delegasi pekerjaan ya.
malam ini. Oke. Ya beberapa hal yang kita malam ini pengen bahas nih terkait delegasi pekerjaan, baik itu ke tim internal kita ataupun juga kapan harus outsourcing ke teman-teman dari luar. Gitu. Ya, Bayu. Halo Bayu. Hai Mut. Hai. Maaf ya Mbak, tadi sinyalnya rada jelek nih. Oke, nggak apa-apa. Sekarang udah lebih lancar nih kayaknya ya. Ya, udah. Oke. Kita langsung mulai aja deh Mbak Yu. Ini kan topik malam ini yang bakal kita bahas, temanya delegasi pekerjaan hingga outsourcing. Nah, Mutia pengen tahu nih, kira-kira kapan sih kita tuh harus mendelegasikan pekerjaan atau tugas kita ke tim? Ya, um, ya sebenarnya ya um, kita kalau kita berusaha ngerjain semuanya sendiri itu pasti majunya akan lebih susah gitu ya karena kan terbatas juga seberapa banyak yang bisa kita kerjain, kita orangnya cuma satu gitu ya. Jadi mesti ngeliat juga sih dari beberapa hal kalau menurut aku. Yang pertama, saat kita sudah bisa punya tim, duanya kan di awalnya juga ya cuma bertiga aja ya, aku, Hana, sama Melia. Dan itu kita beneran ngerjain semuanya sendiri gitu. Termasuk kayak ya bukan cuma misalnya jualan atau apa, tapi termasuk misalnya ngangkut-ngangkut barang gitu kan, ngambil barang dari pelabuhan di Tanjung Priuk gitu, QC, nempel-nempel label gitu. Itu di awal tuh kita beneran ngerjain semuanya sendiri gitu, karena memang kita nggak ada timnya, namanya juga baru mulai gitu kan. Cuma Oh, iya. semakin semakin besar duanya juga ya mulailah ada modal-modal dari hasil bisnisnya itu kita bisa nge-hire tim gitu. Nah jadi um, saat udah nge-hire tim utama timnya dan kapabilitasnya seperti apa gitu. um, Saat sudah mulai ada banyak tim, justru mendelegasikan itu jadi penting gitu. Karena mendelegasikan itu bukan cuma supaya kitanya jadi nggak jadi nyantai gitu kan, tapi sebenarnya mendelegasikan itu banyak hal. Pertama, uh, kita kan waktu sehari cuma 24 jam gitu. Di kantor ya berapa sih? Ya, 8 jam, 10 jam lah maksimal lancar. kita kerja sehari gitu kan ya. Nah, itu cuma bisa Ya, mengerjakan sedikit gitu. Kalau bayangkan kalau misalnya bisa dibagi-bagi banyak orang, itu kan jadi lebih banyak yang bisa diselesaikan dalam dalam satu hari, dalam satu minggu dan seterusnya gitu. ya. Jadi itu Oh, yang pertama. Nah, yang kedua juga ya sebenarnya kalau kita mendelegasikan itu kita sekalian ngajarin atau ngelatih timnya sih. Jadinya kalau kita nggak pernah mendelegasikan kerjaan, kita semua ngerjain sendiri. Ya timnya juga nggak pernah belajar gitu. Jadi iya. kalau timnya nggak pernah kesempatan belajar ya ujung-ujungnya sampai tahun depan, sampai 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya yang ngerjain sendiri terus gitu. Jadi ada satu waktu di mana memang kita harus membagi tugas itu dengan tujuan supaya tim kita juga bisa maju gitu. Mungkin awalnya nggak, mungkin gini, kalau misalnya kita ngerjain sendiri ya bisa selesai 2 jam gitu, dikerjain tim bisa selesai 4 jam gitu. Lebih lama sebenarnya di awal, tapi kan lama-lama timnya itu jadi bisa dari 4 jam jadi 3 jam, lama-lama mungkin bisa 2,5 jam gitu misalnya. Nah jadinya kita dalam 2 jam itu bisa ngerjain yang lain gitu sih Mut. Ya. Oke, berarti memang ketika kita mendelegasikan tugas ke tim itu ada keuntungannya dan juga pasti ada resikonya ya Mbak Yu. Nah, kalau menurut Iya. Mbak Yu sendiri, resiko
yang bisa ditimbulkan ketika kita mendelegasikan tugas ke tim itu kayak gimana sih Mbak? Ya sebenarnya tadi sempat bilang mungkin kayak bisa jadi nggak secepat kalau kita ngerjain sendiri misalnya. Tapi itu kan di awal, lama-lama kalau kita kasih tugas, terus kita juga yang penting adalah membimbingnya atau ngasih arahannya dan tujuan akhirnya itu jelas gitu. Kalau bisa ada contohnya dicontohin, langkahnya satu-satu ditemenin gitu gimana. Nah itu kan lama-lama timnya makin makin bagus. Nah itu jadi buat aku supaya mengurangi resiko ya itu sih ya. Jadi kita harus kasih arahannya yang jelas gitu kan. Kemudian juga kita kasih contoh kalau bisa. Dan di awal-awal kita sering mengecek atau menanyakan udah jelas belum gitu, ada kesulitan nggak gitu. Jadi kalau lama-lama udah paham, ya bisa berkurang gitu kita ngeceknya atau nanya-nanyainnya gitu. Cuma resikonya sih pasti ada ya tadi lebih lama misalnya di awal gitu. Kemudian resikonya bisa jadi ya ada kesalahan gitu kan, karena baru pertama kali ngerjain bisa aja ada kesalahan dari kualitas hasil kerjanya mungkin belum seperti yang diharapkan di awal gitu. Tapi ya itu justru tugas kita sebagai leader ya, sebagai pemimpin, gimana caranya kita bisa ngasih arahan dan ngasih contoh dan membimbing tim kita supaya akhirnya bisa bikin kualitas yang sebaik hasil kerja kita. Nah, itu salah satu goals-nya menjadi leader sih sebenarnya. Oke, berarti kalau misalnya nih ya Mbak, ketika udah mendelegasikan tugas kita ke tim gitu, dan ternyata tim itu kayak yang tadi ada kesalahan atau mungkin tidak sesuai dengan harapan, itu cara mengatasinya bagaimana Mbak? Ya, pertama sih kita mengurangi resikonya dengan di awal tadi ya kasih arahannya yang jelas, terus kasih contoh kalau bisa ini sebelumnya kayak gini gitu. Terus kita bimbing, kemudian ya kita sering mengecek gitu kan di awal ada kesulitan nggak, terus boleh nggak lihat, jangan tunggu. Kadang banyak teman-teman atau tim gitu yang pengennya tuh nanti kasih taunya kalau udah selesai semua, kalau udah sempurna gitu kan. Terus tapi padahal tuh kadang-kadang kita perlu gimana ya, kitanya sebagai leadersnya yang ngasih kerjaan tuh perlu membentuk semacam kepercayaan atau trust gitu, bahwa nggak apa-apa kalau hasilnya belum bagus tuh kita nggak marahin kayak gimana sih jelek kerjaannya gitu, enggak gitu. Poinnya adalah kasih tahu dulu gitu, jadi nanti aku bisa bantu ngarahin mana yang masih belum jelas gitu. So mungkin salah satu cara mengatasi risiko pertama kasih arahan yang jelas, terus di awal kasih contoh, dan di awal banyak bimbing. Nah kedua tuh yang paling penting tadi sih membangun komunikasi dan kepercayaannya ya, supaya kalau ada yang bingung, kalau ada yang kayaknya salah tuh timnya tuh nggak takut untuk nanya gitu, ini udah bener belum sih ke kita. Kadang kalau misalnya kita cuma galak atau marah terus salah gitu, gimana sih kamu gitu, itu pasti timnya nggak berani ngomong kalau dia bingung, which akhirnya jadi lebih parah gitu, udah kejadian baru kayak lah udah telat gitu saat ketahuan gitu. Jadi itu sih selalu mengecek di tengah-tengah jalan sih gitu. Berarti tetap dilakukan pengecekan gitu ya Mbak Ayu. Benar. Oke, berarti kan nah ini kan sebenarnya Duanyam juga udah bekerja sama juga kan ya Mbak, pasti dengan pihak luar. Nah gimana sih kalau misalnya tadi kan kita udah bahas nih di awal tentang keuntungannya kalau misalnya udah mendelegasikan tugasnya ke tim. Nah kalau misalnya kita mendelegasikan tugas kita ke pihak luar, kira-kira keuntungan dan resikonya apakah akan berbeda atau justru bagaimana gitu menurut Mbak Ayu? Ya pasti beda sih. Pertama, mendelegasikan ke pihak luar atau outsourcing itu juga ada pertimbangannya masing-masing kan. Jadi dalam artian nih mungkin satu, tim kita belum punya kapasitasnya. Apakah itu produksi misalnya, kapasitas kita kurang, tapi lagi dapat order mendadak gede banget gitu. Kayak biasanya kita cuma bikin 1.000, tiba-tiba ada order 10.000. Nah, itu kan nggak mungkin tiba-tiba tim kita dari yang 1.000 naik 10 kali lipat dalam seminggu, itu kan nggak mungkin. Nah itu jadi kita harus coba melihat bagaimana mengoutsource itu kalau produksi. Kalau hal lain kan misalnya desain gitu, mungkin kayak kalau contoh Duanyam sih, Duanyam punya tim desain juga ya, tapi misalnya tim desain kita kan biasa kerja dengan anyaman. Nah kalau tiba-tiba kita mau kerja dengan misalnya bambu gitu, atau kayu gitu, kan sebenarnya tim kita belum punya kemampuan itu ya. Kalau tim desain kita dipaksa mau belajar kayu, bisa aja sih, tapi lebih lama gitu prosesnya.
alangkah baiknya kalau kita bisa outsource atau kerjasama dengan yang memang udah ahli kayu gitu, atau yang memang udah ahli tenun gitu. Jadi lebih pemahaman tentang produknya juga lebih jelas, sehingga prosesnya juga bisa lebih cepat. Terus keuntungannya juga ya, tadi mungkin sebagai contoh, mungkin biasanya order kita 1.000 nih, ya kita anggap tahun depan bakal, maksudnya tahun ini ada kenaikan lah mungkin sampai 2.000, tapi tahu-tahu turun order 10.000 gitu. Nah, kalau misalnya kita anggap misalnya produksi ya, terus kita beli mesin jahit buat 10.000, terus kita kayak gaji orang untuk kayak bisa produksi 10.000. Nah, tapi ternyata bulan berikut setelah order 10.000-nya selesai, ordernya balik lagi ke 2.000 gitu. Nah, itu kan ada ada modal kerja yang jadi tidak dipakai. Nah, itu kan sayang. Nah, jadinya biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sifatnya lebih tidak reguler gitu ya, tidak selalu ada. Nah, itu yang bisa di outsourcing juga sih gitu. Tanpa kita harus punya mengeluarkan modal kerja yang besar, atau kayak membeli aset, atau memperkerjakan, meng-hire karyawan baru gitu. Kalau misalnya udah ada timbul resiko kayak gitu, cara mengatasinya kayak gimana tuh Mbak Ayu? Resiko kalau dari outsource ke luar gitu ya, misalnya kita kerja ya, sama kalau dengan misalnya ada. luar. Ya, sebenarnya kurang lebih konsepnya sama sih. Kalau bisa kita kolaborasi dengan luar itu dari awal harus jelas kayak tujuan akhirnya apa, kemudian berapa kayak berapa lama waktu pengerjaannya gitu. Itu harus diperjelas juga dari awal. Kalau bisa pastikan ada, walaupun misalnya kenal atau gimana, kalau bisa jangan semua hanya secara verbal, tapi perlu juga ada kesepakatan yang tertulis biar bisa di backup. Itu juga penting sih sebenarnya gitu. Terus salah satu poinnya adalah kalau misalnya ke tim kita sendiri ya, sebenarnya kan tim kita sendiri itu udah melewati proses wawancara. Jadi kita sebenarnya udah kenal gitu harusnya timnya, apakah dia sejalan visinya, orangnya seberapa misalnya bisa dipercaya, apalagi selain wawancara juga udah sering kerja bareng, jadi tahu kualitas kerjanya seperti apa gitu. Nah, cuma kalau dari vendor luar kan mungkin kita nggak ada proses wawancara, atau kalau ada yang udah pernah kerja bareng lebih bagus, tapi kalau belum, yang paling penting itu memang seleksi awal atau disebut due diligence gitu. Nah, jadi kita harus punya poin-poin apa nih gitu. Misalnya kita nanyain, oh sebelumnya pernah ngerjain proyek apa, boleh nggak lihat proyek kamu sebelumnya kayak apa. Terus kita memberikan misalnya kasih kayak simulasi contoh proyek gitu. Oh kalau kamu mau mengerjakan ini, rencana kamu kayak gimana? Jadi kita bisa ngelihat juga. Terus ada bagian tentang kontrol kualitas, misalnya kalau bisa setelah pekerjaan selesai itu ada waktu untuk mereview hasilnya, oke apa enggak. Kalau enggak oke, apakah boleh misalnya revisi berapa kali, atau kalau enggak oke, apakah kayak gimana nih langkah tindak lanjutnya. Kalau enggak oke itu kalau bisa dari awal kita bicarain gitu. Bukannya pesimis dari awal pasti enggak oke ya, cuma supaya sama-sama clear, harus diperjelas juga sih kayak standar kualitasnya gimana, dan apa sih yang bisa dilakukan kalau seandainya itu standarnya belum terpenuhi di akhir kerjasamanya gitu. Ya. Oh gitu, oke. Nah, buat teman-teman semua yang saat ini lagi join, boleh nih nanya langsung aja di kolom komentar, dan nanti mungkin bisa dibantu jawab sama Mbak Ayu. Ya, oke. Topik kita tentang ini ya, bagaimana mendelegasikan pekerjaan, baik ini ke tim maupun ke eksternal ya, untuk kerjasama atau outsourcing ya, Mut ya? Iya, betul. Ya. Boleh langsung ditanya aja ya teman-teman. Ya, thank you banget nih yang udah join. Halo, say hi buat yang udah pada join, yang udah dada-dada juga. Thank you banget, silakan nanya apapun yang mau ditanya terkait delegasi pekerjaan. Boleh Mut, kita lanjut. Betul. Ya, oke. Nah, sebenarnya kalau menurut Mbak Ayu sendiri nih, bedanya ketika mendelegasikan pekerjaan ke luar dengan ke tim itu kayak gimana sih Mbak? Perbedaannya ya sebenarnya tadi sih memang
kalau kita mendelegasikan ke tim, sebenarnya akan lebih mudah untuk mengecek atau menanyakan di selama proses gitu. Karena kan ya kerja bareng gitu kan. Terus kayak namanya juga tim kita, kalau misalnya ditanyain terus tahu-tahu hilang, kayak disamperin ke mejanya gitu. Atau ya kayak ditelepon, hampir pasti ngangkat lah, namanya tim kita, masa ditelepon sama sama supervisornya nggak ngangkat terus hilang gitu kan, nggak mungkin. Nah, cuma begitu begitu kita kerjasama dengan pihak luar gitu, itu lebih susah sih kadang-kadang. Kalau misalnya mereka ada kan beberapa kasus ya, itu kayak ada masalah terus ditelepon malah menghilang gitu. Nah, yang kayak gitu mungkin lebih lebih resikonya lebih tinggi, karena kan mereka kita nggak ketemu setiap hari gitu ya di kantor. Terus mereka juga kadang sambil ngerjain proyek lain yang kita juga nggak tahu proyek mereka yang lain apa gitu, belum tentu bisa disamperin gitu. Nah, jadi memang ada resiko lebih tinggi karena komunikasi selama proses pengerjaan itu akan lebih susah atau lebih jarang kalau ke eksternal dibandingin ke tim internal kita. Oke. Ya, ini Mbak udah ada pertanyaan nih. Oh iya. Sebenarnya dia gimana Kak manage standar sesuatu organisasi tanpa jadi micromanager? Ya, thank you banget nih. Halo, halo. Michelle, thank you banget udah nanya. Ya, ini memang mencari balance-nya lumayan juga sih, dan setiap orang punya tipe beda-beda gitu ya. Tapi kayak aku pun di awal mungkin agak tends to be micromanager kadang-kadang gitu, karena lumayan perfeksionis, punya standar gitu. Aku pengennya kalau aku bagi ke orang lain nih harus persis kayak gini gitu. Jadi cara aku seperti ini, kamu harus tiru kayak gini, karena menurut aku itu yang terbaik gitu. Di awal, apalagi awal-awal menjadi leader, itu pemikiran aku seperti itu. Tapi semakin kesini, kadang-kadang ada dua hal sih yang dipikirin. Pertama, sebenarnya kalau kontennya udah bagus, tapi kayak misalnya sedikit hal itu nggak sesuai sama kita, kayak pemilihan kata-kata atau visualnya atau penyampaiannya tuh, ih kok itu kurang bagus, terus kita kritik di situ, itu tuh jadi gimana ya, jadi orang tuh akan lebih fokus di kritikannya gitu. Jadi timnya akan merasa, duh kayaknya kerjaan aku kurang bagus, masih ada aja yang dikritik gitu kan sama sama supervisorku gitu. Nah, apakah seberapa worth it sih perubahan itu kalau misalnya itu kecil dan tidak segitu mengganggu? We have to learn to let it go gitu. Kita harus belajar, ya udah, kayak emang hasil kontennya udah bagus gitu, 90% udah bagus, kalau tinggal 5%, 3%-nya aja yang titik komanya gitu mesti dikritik terus, nanti timnya jadi nggak ada rasa pedenya gitu. Tapi kalau penting, yang menurut kita ini penting, ini mempengaruhi 50% hasil, ya harus kita kasih tahu, Mutia, itu nanti kamu harus bikin Excel-nya di pivot tablein ya gitu, supaya gampang dilihat gitu kan, dari kasih tahu. Ya, Tapi kalau cuma judulnya kenapa gitu sih, ini kenapa nggak di bold sih, itu kayak mendingan nggak usah. Itu pertama. Nah, poin kedua juga ini sih, kalau kita akan micromanage terus, waktu kita habis untuk micromanage sebagai leader. Kita nggak punya waktu untuk melihat hal yang lain, apakah strategi, apakah bikin perencanaan lain, bikin kerjasama yang lain, ngurusin hal yang lain, karena waktu kita habis untuk kayak ngeliatin titik koma tadi gitu. Jadi dari sisi pertama, dari sisi timnya juga akan merasa lebih pede. Wah, kayak kerjaan aku bagus, nggak terlalu banyak dikritik lagi, itu timnya akan senang. Kedua, dari sisi kitanya sendiri juga, ngapain kita capek-capek ngeliatin hal itu, jadi kita nggak bisa ngerjain hal yang besar gitu. Nah, jadi makin kesini kadang-kadang belajar sih mood, kayak ya udah, kayak pokoknya overallnya udah oke, walaupun kayaknya sebenarnya dalam hati gregetan, aduh kenapa sih kayak nggak diginiin biar gampang liatnya gitu. Cuma ya udah, toh udah serve the purpose, akhirnya udah bagus gitu. Jadi itu sih palingan really quick, kadang micromanage atau dalam artian di awal aja sih agak lebih besar, bukan micromanage hal yang kecil-kecil banget, tapi lebih memastikan align, sama-sama paham sebenarnya maunya tuh standarnya kayak apa. Jadi beda dalam artian menentukan standar di awal versus kayak ngatur sampai hal kecil-kecil tuh beda gitu. Tapi standar di awal itu penting gitu. Semoga menjawab ya. oke. Ini ada lagi nih Mbak Ayu. Dia nanya, bagi tips dong untuk tim yang didelegasikan tugas. Oke. Ya, kalau buat tim yang didelegasiin tugasnya, tadi sih sebenarnya sempet sharing kan, kalau bisa banyak nanya aja gitu. Sebenarnya satu, banyak nanya, memastikan kayak pemahaman kita sama gitu.
Jangan sampai udah ngerjain panjang, lah ternyata yang dimaksud bukan itu. Terus kita harus ngulang lagi dalam waktu yang tinggal sedikit. Nah itu kan capek di kita juga. Jadi kalau bisa memastikan dulu ngerti di awal dengan jelas poin-poinnya apa sih yang kayak di ekspektasinya gitu. Kadang-kadang belum tentu semua leader bisa dengan jelas menyampaikan saya mau akhirnya A B C D E gitu. Kadang-kadang ya mungkin aku aja juga lagi buru-buru atau apa kayak ya udah pokoknya kerjain ini tapi nggak ngasih tahu goalsnya apa. Nah sebagai tim kita harus nanya, oke, ekspektasi akhirnya tuh apa sih? Ini udah bener belum gitu. Jadi kita aktif, proaktif sih selalu. Proaktif bertanya, kemudian kedua juga proaktif tadi sih sharing hasil yang di tengah. Terutama kalau kita belum pernah mengerjakan tugas itu. Itu kayak tugas baru atau atasan baru gitu. Kita belum paham stylenya kayak apa gitu. Basically kalau waktu itu ada yang aku ngelihat salah satu tips gitu ya dari leaders gitu, bahwa tidak ada yang namanya over communication tuh nggak ada kebanyakan komunikasi aja sebanyak-banyaknya gitu. Sampai kecuali kalau ada yang marahin kita baru kayak oh ya mungkin dia nggak suka ditanya, tapi tanya dulu aja gitu, proaktif dan nanya itu. Semoga menjawab ya. Harus saling proaktif ya Mbak, bagi yang didelegasikan dan yang menerima delegasi tersebut gitu ya. Iya benar. Oke, mungkin buat teman-teman yang lain kalau masih ada pertanyaan boleh ditanya lagi aja ya di kolom komentar. Oke, kita masih bahasnya tentang gimana mendelegasikan pekerjaan ya Mut ya, buat teman-teman yang baru gabung. Ya, betul. Kalau Mutia sendiri gimana nih Mut? Kalau misalnya Mutia dikasih kerjaan baru yang belum pernah ngerjain gitu, biasanya Mutia sendiri gimana pendekatannya? Sebenarnya banyak tantangannya juga sih Mbak Yu kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau sekarang karena kan sekarang masih baru nih sama Kak Feli, jadi kayak berusaha terus nanya dan komunikasi sih sama Kak Feli supaya apa yang Mutia kerjain dan yang Kak Feli inginkan tuh sama gitu hasilnya. Kayak gitu sih. Biasanya sih Mutia lebih bener sih kata Mbak Ayu kalau misalnya ketika kita dikasih tugas itu memang harus sama-sama proaktif, kayak yang dikasih tugasnya nanya dan yang memberi tugas itu selalu reminder tugasnya tuh udah beres belum, udah selesai belum, kayak gitu sih. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Ayu. Bagaimana cara mengelola karyawan yang baperan? Wah, waduh pertanyaannya. Oke, menarik banget nih. Tapi ya, anyway, Mutia nih salah satu contoh yang kayak aku juga senang banget gitu. Karena tadi ya Mutia selalu proaktif komunikasi, kalau nggak jelas nanya. Kadang Mutia yang ngingetin aku sendiri juga gitu. Jadi senang banget gitu kalau tim bisa kayak gitu kan. Jadi thank you Mutia, selalu happy bagi tugas. Ya. Nah, ini salah satu poin nih mengelola karyawan yang baperan. Pasti ada aja sih ya tipe-tipe orang beda-beda gitu. Nah, cuma kalau misalnya kita sebagai leader atau owner gitu sudah mungkin kita juga ikut mewawancara sebenarnya. Jadi kita juga udah tahu sih tipe-tipe orang yang cocok sama kita kerjanya seperti apa tuh di awal mungkin harusnya kita kurang lebih tahu. Nah, cuma kalau ternyata pas udah kerja beda gitu ya sama di awal-awal ya, which is mungkin banget gitu beda. Perlu banget diajak ngobrol sih. Jadi diajak ngobrol itu pastikan sebenarnya ini juga pembelajaran dari awal yang aku belum pernah menjadi benar-benar leader atau owner gitu, terus jadi entrepreneur, terus sekarang punya tim udah banyak gitu kan. Itu pembelajaran bahwa kalau bisa nih misalnya ada sesuatu yang nggak oke gitu, nggak kayak kerjanya kurang oke dan gimana banget, biasanya aku kecuali itu sangat amat urgent dan penting dan kayak waduh ini kacau semuanya, biasanya aku tidak menegur langsung pas kejadian kalau bisa gitu. Jadi mengambil waktu sedikit dulu untuk supaya kita juga nggak emosi pertama, kedua kayak kita janjian gitu dan bentuknya lebih kayak evaluasi. Nah jadi pas lagi evaluasi itu biasanya kita ngumpulin nih apa aja sih hal-hal yang kayak kurang oke, dan sebelum kita ke situ kita harus pertama tanya dulu gitu. Jangan kayak kita ketemu karyawan pegang baperan terus kita satu arah, terus kita yang kamu kenapa kayak gini sih, apa sih gini-gini, kamu kurang bagus ini ya. Selalu mulai dengan kita yang nanya dulu, gimana selama ini kayak ada kesulitan nggak sih, apa nih yang masih menjadi tantangan, kayak
kayak jadi kita nanya dulu. Terus mungkin juga ada kasus misalnya kenapa kemarin misalnya dia melakukan kesalahan gitu. Kemarin pas kejadian ini sebenarnya ceritanya gimana sih gitu. So poin dimana kita harus mendengarkan atau listeningnya ini penting juga gitu ya sebagai leader. Jadi setelah kayak kita dengar versi mereka, setelah kita udah lebih tenang gitu kan, nah dari situ baru kita nyampein gitu. Kemarin itu sebenarnya pas kita ngasih kerjaan ini, ya kita ngerasa kayak aku ngerasa standar kamu kok kurang atau kok nggak kayak biasanya, kenapa ya gitu. Nah jadi konteksnya tuh itu adalah satu sesi evaluasi gitu, bukan kayak lagi ada kesalahan langsung tegur di depan semua orang kayak ini salah kamu gimana sih gitu. Cuma ya pastinya ini setelah lama-lama punya tim dan segala macam baru tahu juga sih, nggak dari awal udah tahu caranya seperti itu. Nah cuma itu sih kayak make sure pertama kalau bisa kita cari waktu untuk beneran evaluasi dan bisa ngobrol berdua gitu one on one. Kedua, pastikan kita juga mendengar dari sisi karyawannya gitu. Jadi jangan searah dari kita aja, kita juga perlu memahami isunya kenapa. Nah, ketiga, kalaupun sampai kita nggak suka banget, pastiin kita juga clear nggak sukanya apa, pengennya harapannya mereka memperbaiki seperti apa. Nah, itu juga akan menjadi basis kalau ke depannya kita udah kasih tahu ekspektasi kita apa, harapannya gimana, sama-sama ngomong kendalanya apa, solusinya apa, terus ternyata karyawannya masih aja gitu kayak nggak perform, masih aja kayak entahlah baperan, entahlah nyinyir atau apa. Nah itu mungkin perlu sama-sama nge-review juga sih, apakah kayak cocok, jangan-jangan memang nggak cocok atau nggak happy di tempat kita, kitanya juga jadi nggak happy gitu. Nah itu saat yang perlu di-review sih, tapi at least punya one-on-one session discussion ngobrol itu yang jadi basis yang penting gitu. Semoga menjawab ya Elsa. Ya, oke, masih ada lagi kak yang mau nanya? Untuk live IG ini tinggal dikit lagi nih waktunya. Jadi kalau yang mau nanya, ayo cepet-cepet komen biar bisa langsung dijawab sama Mbak Ayu. Topiknya tentang delegasi pekerjaan ya ke Delegasi tim pekerjaan ataupun ke hingga outsourcing atau ke eksternal. Oke. Ya, betul. Oke. Gimana Mut? Kalau dari Mutia juga ada pertanyaan lagi nggak nih? Ini sih, kalau dari Mutia sih sebenarnya udah nggak ada sih Mbak Ayu. Cuman nih kayaknya masih ada lagi nih, Kak Elsa masih komen katanya. Kalau evaluasi karyawan, apa satu-satu, apa pas saat rapat dikumpulin Mbak? Oke. Nah, jadi sebenarnya akan sangat tergantung konteksnya sih. Ada yang memang konsepnya itu kita pas lagi rapat, gimana ya, kayak misalnya keputusan besar yang semua sama-sama tahu, itu bisa ngomongin sama-sama pas rapat gitu. Tapi terutama kalau ini misalnya teguran, atau ada masalah gitu dengan karyawan tertentu, sebisa mungkin itu satu-satu sih atau one on one dulu gitu sebelum dibawa ke forum yang besar gitu. Jadi lebih nyaman dan nggak ada kayak perasaan aduh gue diadilin nih di depan semua orang gitu. Nah itu penting banget sih, tetap harus ada waktu satu-satu untuk ngomong, terutama kalau poinnya lebih negatif. Kalau poinnya positif, sebisa mungkin itu pas lagi rapat besar. Jadi kita juga ngangkat gitu, karyawannya juga happy kalau memang positif, dia tahu kayak kerjanya bagus dan semua tim yang lain tahu, dan semoga sama-sama termotivasi gitu. Ada sebenarnya waktu tertentu, misalnya kita lagi outing gitu ya. Kalau misalnya kita lagi outing terus ada sesi curhat kayak ini semi-semi kayak retret atau kayak outing bersama gitu ya. Konsepnya udah kayak lebih dekat dan segala macam, tuh juga di duanya ada setahun sekali atau setahun sekali setidaknya untuk semua tim. Nah kalau lagi konteks kayak gitu mungkin bisa nih kayak kita ngomong sama-sama kayak mungkin nggak lebih kayak ke pekerjaan exactly kamu telat ngirim email kenapa, tapi lebih kayak itu kayak evaluasi besar tahunan gitu sih, kayak selama ini apa sih mungkin ada nggak yang kamu pengen sampein ke tim lain yang kamu nggak suka gitu. Jadi tapi itu konsepnya semua orang komunal sama-sama mengevaluasi, termasuk mengevaluasi leadernya atau entrepreneurnya gitu. Jangan cuma kita doang mengevaluasi mereka. Kalau kita yang evaluasi khusus mereka doang satu arah, lebih baik one on one sih gitu. Jadi bisa sama-sama mendengar. Berarti memang harus satu-satu dulu ya Mbak. Kalau misalnya itu konteksnya masih kurang baik atau nggak enak untuk ya, didengar sama yang lain gitu ya. Benar. Kecuali kalau sama-sama, kalau rame-rame itu harus terbuka, jadi dua arah. Kita juga siap untuk mendengar gitu. Jadi nggak kesannya kayak hanya satu arah doang gitu.
Jadi nggak kesannya kayak mengadili satu dengan yang lainnya gitu ya, Mbak. Iya, 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 benar-benar. Oke. Oke. Masih ada lagi nggak yang mau menanya tentang delegasi pekerjaan ini? Buat teman-teman yang baru join, hai. Hai Kak Oci, ini Kak Oci nanya nih. Katanya kasih contoh dong Kak, gimana biar nggak kesannya nyuruh-nyuruh atau bozi. Gimana biar kesannya nggak nyuruh-nyuruh atau bosi? Ya, ini sebenarnya memang style setiap orang pasti beda-beda gitu ya. Tapi cara kita ngomong aja tuh sebenarnya bisa mempengaruhi sih gitu. Kayak mungkin kalau lagi bete, namanya juga manusia ya bisa bete, terus asal-asalan, tolong dong kerjain ini. Nah itu pasti orang juga kayak gimana ya? Kayak dengernya juga kesel, ngerjainnya juga kayak aduh ya 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 oke deh gitu. Nah tapi kalau misalnya kita bisa baik-baik kayak Mutia, kamu lagi sibuk nggak, ada waktu nggak, tolong dong ini kayak dibutuhin nih, kalau bisa tolong dikerjain dulu hari ini. Nah itu kan kayak even dari cara penyampaian kita beda ya gitu, kayak kalau kita menempatkan diri kita sendiri terus kasih tahu ini urgent nih, tolong dong sekarang juga kerjain ini gitu, itu beda dengan kayak dengan nada ngomongnya, cara ngomongnya, which is kadang-kadang di WA atau apa bisa jadi beda gitu sih konteksnya dibandingin ya kalau kita in person mungkin lebih berasa gitu. Terus poin lain juga kalau kita mendelegasikan tugas atau nyuruh-nyuruh supaya nggak kesannya nyuruh-nyuruh atau bosi gitu, penting untuk kita ngasih tahu kenapa alasannya, kenapa ini penting gitu, kenapa kita ngerjain sesuatu ini perlu dilakukan atau penting. Nah kadang-kadang kalau kita buru-buru satu, atau kita ngerasa ya udahlah kayak si karyawan atau timnya juga nggak ngerti atau nggak peduli gitu, kita asal aja tolong nih kerjain ini sekarang udah gitu. Nah cuma akan beda kalau misalnya kita juga ngasih sedikit konteks sih kenapa kita butuh ini. Oh ini ada klien kita lagi mau order, jadi bisa nggak kamu tolong bantu analisa dulu supaya kita bisa jawab kliennya juga enak nih gitu. Nah jadi untuk kayak kalau ada buku yang cukup terkenal kan namanya Start with Why atau mulailah dengan kenapa. Jadi kalau kayak teman-teman tim kita tuh tahu kenapa mesti ngerjain ini, kenapa harus urgent, itu tuh lebih ada sense of oke gitu. Rather than daripada cuma kayak bener-bener oke nih kerjain hari ini ya selesai gitu sih. Gitu. Ya. Oke. Ya, ini sebenarnya nyambung sih sama pertanyaan pertama nih, Mbak. Ya. Ketika kita udah one-on-one session, tapi anggota masih kurang amanah dan masih sering diulangi kesalahannya, itu sampai batas mana leader untuk tetap mempertahankan anggotanya? Ya. Sebenarnya kan ada kalau yang kayak lumayan jadul atau zaman dulu tuh kan suka ada SP1, SP2, SP3 gitu ya. Nah, cuma sebenarnya itu juga apa ya? Bukannya birokrasi atau kayak gitu banget, kita juga pernah walaupun nggak sering gitu sampai ngeluarin itu. Cuma menurut paling pertama banget yang penting adalah di one on one session itu semua sama-sama tahu. Pertama, jangan saling mengira orang lain tuh tahu apa yang kita maksud padahal kita nggak ngomong gitu. Jadi kita juga harus sangat jelas apa yang menurut kita masih kurang dan apa ekspektasi kita gitu. Pastikan bahwa karyawan ngerti itu. Nah, terus pastikan juga kita bilang kayak oke, kita berharap kita tuh butuh orangnya yang bisa gini. Kayak kita pengen ngajak kamu berkembang sama-sama sama kita gitu. Tapi kalau kamu nggak pengen berkembang sama-sama, ya pasti akan susah nih. Mungkin tadi ya, itu dikasih tahu seberapa pentingnya. Kalau kesalahannya penting banget sampai kayak rasanya udah mau mecat gitu. Nah itu juga harus dikasih tahu gitu supaya karyawan tuh tahu gimana ya, kayak apakah kesalahannya kecil atau besar gitu. Itu juga harus kita sampaikan dengan jelas sih. Kalau kesalahannya kecil kita pengen perbaikin, kalau kesalahannya besar sampai kayak wah ini kalau kamu nggak bisa melakukan ini kayaknya bisa jadi nggak cocok, tapi kita mau sama-sama nyoba nih gitu. Nah jadi emang apa ya, kayak arts of komunikasinya ini penting, cara penyampaiannya penting, tapi harus jelas. Nah kalau kita udah set standarnya apa yang kita mau dan dia juga udah tahu itu kita mau dan itu penting, terus masih diulang kedua kali, nah itu sebenarnya tergantung juga sih apakah seberapa itu merugikan perusahaan, merugikan kita gitu. Kalau itu memang sudah merugikan perusahaan dan memang besar, ya setidaknya saat kita harus let go seseorang itu tuh tidak mendadak dan kita sudah pernah ngasih kayak peringatan gitu. Ya kalau misalnya kita mau ngasih peringatan 2 kali gitu ya karena segala pertimbangan yang lain, kerjaan yang lain sebenarnya oke segala macam itu juga boleh gitu. Tapi jangan sampai kita benar-benar misalnya
menyerah, kitanya juga menyerah sebagai leaders, udah nggak mau tahu orang ini, tanpa kita kasih kesempatan atau ngasih tahu kesalahannya di mana dan ekspektasinya apa, itu sih. Oke. Ya. Nggak kerasa nih jawaban dari Mbak Ayu tadi udah benar-benar ngebantu kita semua. Semoga aja buat yang nonton live IG ini juga. Dan akhirnya kita sampai juga nih di penghujung acara live IG doanya malam ini. Semoga live IG doanya malam ini bisa membantu teman-teman semua bagi UMKM yang baru. Dan kalau misalnya buat teman-teman yang masih mau mendapatkan lebih banyak bahan atau cara mendukung kerajinan, bisa komen atau taruh di link yang udah aku pinet di tini.cc ekosistem Duanyam. Ya. Iya. Iya, seneng Banyak banget. ya Mbak Yu. Iya, aku seneng banget kalau ada teman-teman yang merasa terbantu dengan sharingnya juga sih. Kayak teman-teman yang udah nanya maupun yang nggak nanya tapi ngikutin tuh seneng gitu. Dan itu sebenarnya salah satu alasannya sih kenapa kayak duanya bikin IG live atau sharing. Karena kan kita udah punya pengalaman gitu ya, 5 tahun, 6 tahun jalanin ini. Sayang aja masa pengalamannya disimpan sendiri, kan pengennya dibagi. Nah, makanya juga kedepannya duanya pengen bikin ekosistem ini sih, komunitas sama semua teman-teman yang mau mulai sesuatu, terutama mungkin di kerajinan gitu ya, yang duanya punya pengalaman, nah, itu bisa gabung ke ekosistem duanya, kita belajar sama-sama gitu. Ya. Oke. Makasih banyak semuanya buat yang udah nonton live IG Doanyam hari ini, dan makasih juga buat Mbak Ayu yang udah mau berbagi pengalamannya selama ini. Dan semoga apa yang kita bicarakan di topik malam ini bisa membantu teman-teman semua ya. Sampai ketemu di live IG selanjutnya semuanya. Dadah. Oke, Terima kasih Mbak makasih Ayu. Mutia, Terima makasih kasih semua. teman-teman semuanya. Dadah. Dadah. Dadah.